Desa Bicara. Desa Bicara. Desa Bicara. Desa Bicara. Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube Desa Bicara sambil ngopi. Kali ini kita dari Desa Bicara akan mendiskusikan atau menyampaikan beberapa hal. Mungkin masa krisis yang diakibatkan pandemi COVID ini masih terus terjadi di desa. Termasuk juga dana desa masih menjadi polemik tersendiri. Nah, khusus video ini kita dari Desa Bicara ingin melihat sebenarnya bagaimana prioritas dari dana desa yang ada saat ini maupun ke depan. Kita tahu bersama bahwasanya dana desa merupakan dana yang diperuntukkan bagi desa agar dapat dikelola dan bertujuan untuk membangun dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa yang berasal dari APBN. Karena bagian dari APBN, maka dana desa ini harus ada peraturan tersendiri dalam aplikasi di desa. Tentu yang berwenang mengatur ini adalah Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa itu sendiri. Perjalanan awal dana desa ini lebih banyak dialokasikan kepada pembangunan infrastruktur. Hal ini terjadi karena memang awal-awal dana desa ini ada melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentu diupayakan untuk pembangunan infrastruktur di desa. Sedangkan alokasi-alokasi pemberdayaan baik peningkatan kapasitas masyarakat maupun pemberdayaan lainnya masih minim tentunya. Hal ini dikarenakan ketimpangan-ketimpangan infrastruktur yang terjadi di desa-desa. Mungkin di desa di Jawa atau di desa kawan-kawan yang berada di Pulau Jawa masih bisa mengakses informasi jauh lebih cepat. Berbeda dengan desa-desa yang memang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua yang akses informasi cukup harus diusahakan lebih keras lagi begitu. Nah, tentu perubahan penggunaan dan pengelolaan dana desa ini saat ini sedang berubah polanya gitu ya. Belakangan sebelum terjadi pandemi COVID ini, penggunaan dana desa sudah banyak mengarah ke pemberdayaan masyarakat. Sudah banyak kemudian peningkatan kapasitas baik itu juga pemerintah desa maupun kemudian masyarakatnya. Jadi sudah sedikit mengurangi porsi untuk infrastruktur. Nah, hal ini mengindikasikan bahwasanya memang dana desa ini kedepannya masih menjadi pilihan dan upaya desa dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di desa. Karena sudah terjadi pergeseran pola gitu loh. Peruntukan dana desa ini tidak hanya sebatas infrastruktur semata. Gitu. Beberapa perubahan prioritas tadi dalam penggunaan dana desa terus dilakukan dalam bentuk beberapa kebijakan seperti kebijakan dari Peraturan Menteri Desa PDTT. Apalagi dalam situasi COVID saat ini, maka perubahan prioritas penggunaan dana desa semakin terus berkembang dan berubah-ubah. Tentu kawan-kawan bisa melihat beberapa kali Kementerian Desa PDTT melakukan perubahan terkait dengan kebijakan dan peruntukan dana desa. Terlebih dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, sedikit banyak juga merubah prioritas penggunaan dana desa. Kita tahu bersama, Kementerian Desa sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Ada beberapa perubahan yang cukup signifikan di Peraturan Menteri ini. Tentu berimplikasi dengan apa yang sedang terjadi di desa. Yang paling menonjol dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 ini adalah dengan pengalokasian dana desa untuk penanggulangan dan penanganan COVID-19 di desa. Itu beberapa prioritas yang didorong melalui perubahan peraturan untuk prioritas penggunaan dana desa ini. Lantas bagaimana dengan beberapa prioritas lainnya yang biasanya digunakan atau diaplikasikan oleh pemerintah desa melalui dana desa ini? Kami berharap di desa kawan-kawan tetap kemudian melakukan
peruntukan dana desa yang sesuai dengan kebutuhan desanya. Tentu mengurangi untuk kebutuhan pembangunan fisik. Penggunaan dana desa sendiri diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, prioritas ini kemudian harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan terakhir, peningkatan pelayanan publik. Ini beberapa prioritas dari penggunaan dana desa. Jadi, dana desa ini minimal harus bisa meningkatkan beberapa hal tadi, kualitas hidup, kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, hingga pada peningkatan pelayanan publik tadi. Di desa tentunya. Dalam peraturan Menteri Desa PDTT nomor 7 tahun 2020, sedikitnya terdapat 21 prioritas penggunaan untuk dana desa. Pertama, pelaksanaan pembangunan desa dengan pola padat karya tunai desa. Ini berkaitan dengan upaya desa melalui kementerian untuk meningkatkan padat karya tunai karena terkait dengan COVID ini. Yang kedua, pencegahan kekurangan gizi kronis atau stunting. Ketiga, pengembangan anak usia dini holistik, integratif atau PAUD HI. Keempat, pelaksanaan keamanan pangan di desa. Kelima, pelayanan pendidikan bagi anak. Keenam, pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Ketujuh, pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kedelapan, pembelajaran dan pelatihan kerja. Kesembilan, pengembangan desa inklusif. 10, pengembangan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan. Nah, mungkin saat ini desa harus lebih mendorong hal ini. 11, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik desa atau badan usaha desa secara bersama atau BUMDes bersama. Bisa dilakukan sebenarnya pembentukan BUMDes bersama yang terdiri dari beberapa desa begitu. 12, pembangunan dan pengelolaan pasar desa. Yang menarik dari pasar desa ini mungkin kegiatan ekonominya, karena situasi saat ini dibutuhkan untuk kembali meningkatkan ekonomi di desa. 13, pembangunan embung desa terpadu. 14, pengembangan desa wisata. 15, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. 17, pengendalian perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi. Nah, poin 16 ini mungkin kawan-kawan di desa bisa mendorong untuk membuat kebijakan untuk desa ke depannya terkait dengan mitigasi dan adaptasi. Karena persoalan bencana ini bukan hanya bencana alam, tapi non-alam juga ada, seperti yang kita rasakan saat ini. 17, pencegahan dan penanganan bencana alam dan non-alam, seperti yang kami sebutkan di nomor 16 tadi. 18, kegiatan tanggap darurat bencana alam dan atau non-alam. 19, sistem informasi desa. 20, pengembangan keterbukaan informasi pembangunan desa. Dan terakhir, 21, pemberdayaan hukum di desa. Itu tadi 21 prioritas penggunaan dana desa yang ada di Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2020. Prioritas penggunaan dana desa bertujuan untuk memberi acuan agar pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan dana desa. Selanjutnya juga agar menjadi acuan bagi pemerintah daerah atau kabupaten dan pemerintah desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Tentu terakhir, bertujuan sebagai acuan bagi pemerintah desa dalam menetapkan prioritas pembangunan dari dana desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan di desa. Sebagai informasi dan sebagai panduan dalam Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2020,
tentu ada beberapa prinsip yang digunakan dalam penyusunan prioritas penggunaan dana desa. Nah, beberapa prinsip ini antara lain kebutuhan prioritas, keadilan, kewenangan desa, fokus, partisipatif, swakelola, dan yang terakhir, berbasis pada sumber daya desa. Itu beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh kawan-kawan ketika kemudian mengalokasikan atau merencanakan dana desa untuk program pembangunan di desa kawan-kawan. Poin pentingnya bagi kami Desa Bicara adalah dana desa agar bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dana desa agar dapat dimaksimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Dana desa agar dapat dimaksimalkan untuk penanggulangan kemiskinan, serta juga dana desa harus dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di desa. Ini menjadi poin penting dari kami Desa Bicara. Nah, terlebih dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, kawan-kawan di pemerintahan desa juga harus melihat kembali ke depannya bagaimana kemudian dana desa ini bisa bermanfaat bagi desa. Tentu tidak bisa kita pungkiri Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menjadi polemik bagi kawan-kawan di desa dalam merancang mengatur pembangunan desa melalui dana desa. Kita tidak tahu sampai kapan berakhir pandemi COVID-19, begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Tetapi kami yakin kawan-kawan di pemerintahan desa bisa lebih adaptif gitu ya. Lebih bisa menyesuaikan dan lebih bisa bertransformasi ketika situasi kebijakan dan situasi lapangan menuntut harus melakukan sesuatu. Itu dulu dari kami Desa Bicara. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa ngopi kawan-kawan.